Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat belajar? Semoga kabarnya baik-baik semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem tata negara Indonesia. Yang pertama adalah hakikat demokrasi. Ini poin yang pertama. Hakikat demokrasi. Demokrasi sebenarnya apa sih? Ada yang tahu demokrasi apa? Ya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Ya. Jadi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos dan kratos. Ya. Jadi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos ini artinya adalah rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Jadi saya ulangi lagi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan rakyat memiliki proporsi yang sangat penting serta melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara. Nah, itu secara sederhana. Jadi intinya, pemerintahan berasal dari rakyat dan rakyat memiliki proporsi yang sangat penting serta melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara. Jadi tidak melupakan rakyat, seperti itu ya. Karena intinya demokrasi adalah rakyat itu harus dilibatkan. Karena kalau rakyat tidak dilibatkan, maka bukan demokrasi, seperti itu ya. Terus kita lanjutkan berikutnya. Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di negara kota. Ya. Itu di Yunani kuno ya. Jadi sistem demokrasi pertama kali diterapkan di negara-negara kota ya. Di negara-negara kota di Yunani kuno ya, di Yunani kuno. Pada saat itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung ya.
pada saat itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung. Nah, itu ya, demokrasi langsung. Terus setelah itu muncul yang namanya Magna Carta ya. Magna Carta. Magna Carta ini terjadi pada tahun 1215 Masehi ya, di negara Inggris ya, di Inggris. Nah, ya, di Inggris. Nah, Magna Carta itu sebagai awal kebangkitan kembali demokrasi setelah sekian lama dilupakan. Dalam Magna Carta itu ada beberapa tokoh pendukung yang mempengaruhi berkembangnya demokrasi. Misalnya John Locke ya. John Locke ini dari Inggris ya. John Locke ini dari Inggris. John Locke ini dari Inggris. Ini memberikan 3 rumusan hak-hak dasar manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan atau life, liberty, and property ya, itu dari Inggris. Tokoh yang kedua yaitu Montesquieu ya, ini dari Prancis. Montesquieu dari Prancis ini memberikan konsep trias politika ya. Trias politika maksudnya suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang antar lembaga negara. Itu maksud dari trias politika ya. Ini trias politika ya, trias politika. Trias politika ini pakai K ya. Nah, trias politika. Nah, itu jadi saya ulangi lagi ya, dari atas. Hakikat demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan rakyat memiliki proporsi yang sangat penting serta melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara.
Seperti itu ya. Berikutnya, sistem demokrasi pertama kali diterapkan di negara kota di Yunani kuno ya. Nih, di Yunani kuno. Saat itu, demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung ya. Terus setelah itu muncul yang namanya Magna Carta. Nah, Magna Carta ini terjadi pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta ini sebagai awal kebangkitan kembali demokrasi setelah sekian lama dilupakan. Beberapa tokoh pendukung berkembangnya demokrasi antara lain yang pertama adalah John Locke. Ini tokoh dari Inggris ya, dari negara Inggris. Lahir tahun 1632, meninggalnya tahun 1704. Itu ya. John Locke ini memberikan 3 rumusan hak-hak dasar manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan, atau life, liberty, and property. Seperti itu ya. Terus yang kedua adalah Montesquieu. Ini dari Prancis. Ini lahir tahun 1689, meninggalnya tahun 1755. Montesquieu ini memberikan konsep trias politika ya. Trias politika maksudnya yaitu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang antar lembaga negara. Jadi seperti itu ya. Jadi itu arti trias politika. Baik, sahabat belajar, video kali ini saya rasa cukup. Untuk kelanjutannya bisa sahabat belajar menonton di video berikutnya. Sampai jumpa, bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.